dong buat Bro Anis, anak milenial. Silakan. Terima kasih. Pertanyaannya keren-keren. Keren-keren. Kasih tepuk tangan dong buat yang pada tanya tadi. Tepuk tangan yang meriah dulu dong. Iya, silakan. Ya, jadi tadi ada lima penanya, satu undangan. Betul. Yang terakhir saya pikir saya perhatiin apa gitu. Ternyata undang gitu kan. Terselubung. Bagus. Kita perlu orang yang selalu bisa melihat kesempatan ya. Iya betul. Gini, pertama soal perempuan. Mana tadi yang tanya soal perempuan? Yang perempuan, oh iya. Anda. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Jadi perlindungan pada perempuan itu dimulai dengan mengkampanyekan kesadaran bahwa pandang perempuan seperti kita memandang ibu kita sendiri. Betul. Nomor satu, setiap bertemu dengan seorang perempuan, maka lihatlah seperti kita menghormati ibu kita. Kampanye itu harus dilakukan, sehingga kita menghormati, menghargai, karena tidak mungkin kita akan memandang rendah pada ibu kita. Tidak akan kita berbuat hal-hal yang tidak patut pada ibu kita. Betul tidak? Betul. Itu harus dikampanyekan masif. Sehingga itu menjadi kesadaran kolektif. Bahwa pandang itu seperti ibu, pandang itu seperti saudara, seperti adik atau kakak kita sendiri. Dengan begitu, setiap kali ada sesuatu terjadi kepada perempuan dimanapun, kita akan merespon. Kalau tidak, itu saya nggak kenal, buat apa saya peduli. Ketika ada masalah yang sedang dihadapi, apapun masalahnya, di ruang publik, kita bisa tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Kita nggak merasa itu kenal, kita tidak merasa itu urusan kita. Jadi satu kesadaran itu. Yang kedua, negara itu harus responsif melindungi. Dan bentuk perlindungannya adalah dengan memberikan mekanisme untuk pencegahan di fasilitas-fasilitas umum. Selalu ada mekanisme untuk melakukan pencegahan. Dan bila terjadi sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan, maka dimanapun bisa melaporkan dengan cepat. Problem utamanya adalah tidak tahu kemana harus lapor. Kepada siapa harus lapor. Itu harus dilakukan. Kami di Jakarta membuat nomor khusus untuk itu. Dan kita menyiapkan kerjasama dengan kepolisian, antara Pemprov DKI dengan Polda, bahkan menyiapkan aplikasinya sehingga ketika ada peristiwa apapun yang dialami itu bisa direspon. Yang ketiga, di Jakarta ini kita ada tempat di mana kita memberikan istilah kita rumah aman bagi perempuan yang mengalami korban kekerasan. Untuk mereka bisa berada di tempat itu terlindungi, tercover seluruhnya. Bahkan kalau di Jakarta ini pengalaman kami kita kerjakan, saya bisanya kasih contoh Jakarta karena saya belum bisa mengerjakan untuk wilayah di luar Jakarta. Jadi rekam jejaknya Jakarta. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Bro Ani. Bagi kami di Jakarta, bila ada perempuan yang mengalami kekerasan dan harus mendapatkan perlindungan, maka kami tidak lihat KTP-nya. Tidak penting dia warga daerah mana, tapi bila dia berada di Jakarta, maka kami akan lindungi. Termasuk biaya-biaya bila muncul dari mulai soal rumah sakit sampai tempat tinggal di sini. Itu semua diambil alih oleh negara. Bentuk tanggung jawab ini adalah cara kita menghormati perempuan yang mengalami tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Lalu yang kita siapkan juga adalah fasilitas tambahan khususnya kepada ibu hamil. Karena ibu hamil membutuhkan fasilitas tambahan yang tidak dimiliki oleh, atau kebutuhan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, kebutuhan ini harus difasilitasi. Jadi itu contoh ya, bagaimana kita melihat. Tapi semuanya bermula dari cara pandang. Bila cara pandang kita itu menghormati, menghargai, maka kita siapkan kebijakan turunannya. Itu pertama. Yang kedua, soal fraud, penyimpangan dan lain-lain. Begini, tentu mulainya dengan memiliki aturan main, kemudian transparansi. Transparansi itu kata kunci. Dalam semua kebijakan, dalam semua eksekusi, transparansi. Lalu lagi-lagi, bila ada penyimpangan,
harus tahu kemana harus lapor. Problem utamanya adalah kita ketemu penyimpangan terus kita nggak tahu kemana harus lapor. Itu nomor satu. Selama kita tidak punya tempat untuk harus lapor, maka penyimpangan itu terjadi dan melawannya biasanya cukup pakai ini teman-teman. Akhirnya pakai HP. Pakai HP itu kan mekanisme pelaporan, bukan? Tapi lapornya kepada publik. Laporan publik. Nah, negara harus menyiapkan sehingga ketika ada fraud dan lain-lain itu bisa dikendalikan. Dan ini di negeri manapun kalau ada peluang dan ada insentif, maka potensi untuk melakukan fraud itu selalu ada. Dan berikutnya ada mekanisme hukuman. Hukuman sehingga tindakan pelanggaran itu dihukum yang menjerakan. Kalau dilaporkan tapi tidak diproses dan tidak dihukum, maka itu tidak menjadi sesuatu yang kredibel. Di sisi lain, teman-teman sekalian, ada pelanggaran itu ada jenisnya. Ada yang melanggar karena kebutuhan, ada yang melanggar karena keserakahan. Kalau yang melanggar karena kebutuhan, kebutuhannya harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Kalau tidak, pelanggaran itu akan terjadi terus. Kalau orang gajinya hanya cukup untuk 20 hari, maka 10 hari berikutnya dia makan apa? Nah di situ harus dibereskan sehingga dia cukup untuk hidup 30 hari. Itu harus dibereskan. Sampai kapanpun persoalan akan muncul. Kenapa? Karena biayanya tidak cukup untuk, atau pendapatan tidak cukup untuk hidup. Yang kedua, pelanggaran karena keserakahan. Kalau keserakahan itu gajinya berapapun akan fraud itu terjadi. Nah, menghadapi keduanya beda. Yang satu diselesaikan dengan kebutuhannya terpenuhi, yang keserakahan itu diselesaikan dengan hukuman yang menjerakan. Karena hukuman yang menjerakan itu yang membuat keserakahan itu bisa dikendalikan. Tepuk tangan dulu dong semangatnya. Kemudian tadi mau wawancara Boti, boleh nanti kita atur wawancara Boti ya. Kemudian mekanisme untuk rekrutmen, transparansi, dibuka informasinya. Semua yang sifatnya seleksi itu harus ada transparansi. Transparansi proses, transparansi hasil, karena itu yang akan mengawasi dan menghindarkan dari praktek-praktek nepotisme. Selama tidak ada transparansi, ruang itu akan besar. Jadi transparansi itu kunci yang harus ada. Lalu ada pertanyaan tentang KKB. KKB sebenarnya saya cenderung untuk tidak mengomentari soal KKB itu. Kenapa? Karena sedang terjadi situasi di lokasi. Jadi biarkan itu harus diselesaikan. Supaya tidak kita menambah kompleksitas di dalam penanganan yang sekarang sedang terjadi di Papua. Tapi prinsipnya bahwa kita ingin ada damai. Dan damai itu bukan ditandai dengan tiadanya konflik kekerasan. Ini pegang. Damai itu ditandai dengan semua merasa ada keadilan. Di situ ada kedamaian yang sesungguhnya. Luar biasa. Oke? Jadi cari jalan keluar yang menimbulkan rasa keadilan. Lalu insya Allah konflik itu akan tiada. Jadi disebut damai itu bukan karena tidak ada tembak-menembak, tidak ada perseteruan, tidak ada konflik. Damai itu ditandainya dengan hadirnya rasa keadilan. Jadi itu yang kita tuju, ya. Kemudian soal apa undang-undang ITE. Gini teman-teman, saya pernah berada di pemerintahan. Berada di pemerintahan itu jadi alamatnya kritik. Kritik itu ada yang dilakukan dengan kata-kata yang nyaman di kuping, ada dengan kata-kata yang tidak nyaman di kuping. Dan selama berada di pemerintahan, itu tidak penting soal nyaman dan tidak nyaman. Apapun yang dikatakan itu adalah hak warga untuk menyampaikan pikirannya. Itu hak mereka. Dan saya juga nggak pernah menuntut siapapun yang padahal kalau lihat dosisnya agak lumayan tuh kemarin di Jakarta. Lumayan, tapi kita nggak pernah tuntut, nggak pernah lumayan. proses. Biarkan saja. Iya betul. Kita Tunggu adzan dulu ya.
Saya mana tadi ya? ITE. Jadi kalau ada kritik itu sebetulnya public education. Karena yang berada di pemerintahan itu kalau dikritik dia harus menjawab. Dan jawaban dia itu didengarkan sama publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya. Jadi karena itulah membuat kebijakan itu harus pakai akal sehat. Membuat kebijakan itu pakai data, pakai fakta. Sehingga ketika ditanya dan dikritik bisa menjawab dengan data, fakta. Nggak perlu marah. Kenapa? Lawang memang bisa dijelaskan kok. Kan problemnya apa? Kalau kebijakan itu sebetulnya nggak bisa dijelasin. Terus ketika dikritik jadi sensitif. Tapi kalau memang kebijakannya masuk akal, kepentingan publik, pakai data, ya tinggal dijawab, tidak ada masalah. Jadi karena itu saya merasa tidak perlu ada aturan-aturan yang melarang kritik. Bahkan pasal-pasal karet itu harusnya direvisi. Karena itu sudah merepotkan. Tepuk tangan dulu dong. Dan banyak dari kita yang mengalami pelayanan-pelayanan publik yang salah ketika melaporkan, justru dilaporkan. Ketika bercerita pada publik dilaporkan. Bukan hanya pada pemerintah. Ada pelayanan, misalnya pelayanan bengkel, ternyata bengkelnya nggak melayani dengan benar. Kita menceritakan di sosmed, bisa kena tidak itu? Bisa. Nah itu karet itu yang harus ditiadakan. Supaya kebebasan berekspresi itu terjaga dan akal sehat itu dijaga. Rasanya udah kejawab semua, teman-teman sekalian. Sudah jawab semua ya? Udah jawab semua. Terima kasih loh. Tepuk tangan dulu Tepuk dong tangan yang meriah. semua. Udah terjawab ya semuanya. Iya, saya kasih tebak-tebakan boleh gantian? Mau tebak-tebakan nggak? Boleh kasih, ya? Boleh. Oh undangan boleh. Nanti kalau soal undangan itu soal jadwal aja. Ya udah boleh. Secara prinsip siap hadir, apalagi ke Makassar. Ini di sini hadir Bro Zaitun Rasmin mana? Saya panggilnya Bro pertama kali nih Bang, panggil Bro Zaitun Rasmin. Daripada kena denda kan? Bro Tamsil, ini Makassar, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan. Teman-teman, saya punya ini tebak-tebakan nih. Barangkali bisa jawab. Bro Refli juga boleh jawab. Penyanyi luar negeri yang suka sepedaan. Selena Gomez, iya, Selena Gomez. Selena Gomez. Boleh juga kamu, nanti kamu dapat hadiah tuh. Selena Gomez. Kalau artis Korea siapa yang muncul pas lagi mati lampu? Kim Jong Kook. Oh bukan, Korut. Artis Korea mati lampu. Ya, matilah. Jin, BTS. Jin Set. Lucu loh. Ketawa dong. Katanya Ini lucu. milenial yang di komando. Sebentar. Sambil menunggu ya. Saya boleh nggak tebakan? Boleh. Tanggal berapa Bro Anis lahir? Ya. Oh, tanggal berapa? Tanggal 7 Mei. Benar nggak? Tahun 69. Benar nggak? Tambah lagi, pasarannya apa? Yo, kalau pasaran itu harus ada harinya apa, terus baru. Ya, apa? Kliwon Pak. Iya, Rabu Kliwon betul. Rabu Kliwon, oke. Betul. Bro, saya dikasih tahu waktu Bro Anis nggak banyak ya. Tapi boleh nggak? Tadi kan kita sudah janji bahwa pantun yang buat itu langsung ke depan, boleh nggak? Boleh, ya. Ya, pantun yang buat pantun langsung ke depan. Yang buat Tolong yang jangan buat ada pantun colongan langsung ke ya. depan. Jangan ada Siapa colongan. Semuanya bikin pantun. HP-nya? Ya. Oh iya ya, maju ke depan, maju ke depan. HP-nya Maju ke depan. Ya, maju ke depan. Enggak, maju ke depan. Oke. Silakan.
Sorry, ini buat pantun semua. Ini buat pantun Allahu semua. Akbar. Wah. Oke, sudah ya. Tutup ya, udah tutup ya. Udah tutup. Ya, Udah tutup. aturannya adalah kalian cuma membacakan 1 kali. Karena itu kalau pronunciation-nya jelek, Bro Anis nggak paham, salahnya yang pertama. Oke, kamu. Antri dong, antri. Oke. Kalau saya pakai nama langsung. Jalan-jalan ke Ciamis. Cakep, Pulangnya beli durian. cakep. Saya suka Pak Anies karena bawa visi keadilan. Saya harus menang Pak karena nggak bawa HP, Ayo. Pagi-pagi jalan ke Al Jazeera. Cakep. Cipinang adalah letak lokasinya. Jika mau Indonesia sejahtera, pilihlah Anies sebagai presidennya. Bingung nggak ini Bro Anis? Bingung nggak? Nggak bingung ya? Gak bingung. Oke, yang satu dan yang kedua. Oke, yang perempuan. Kamu kan sudah tadi. Sini. Udah. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Kota yang indah bikin tersenyum manis. Cakep. Untuk Indonesia yang tertata, jelas presidennya harus Anies. Yeay, semangat dulu dong. Bro Anis masih ingat ya yang bagus ya? Masih. Oke. Oke, kamu. Oke Pak, pepaya rasanya manis, belinya di Pasuruan. Indonesia bersama Anies menuju adanya perubahan. Cakep loh. Masih ingat Bro Anis? Masih ya? Oke. Jadi Bro Anis akan berpikir nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya dari 4 pantun itu. Oke, silakan. Ini Pak, pantun diimpor dari Wakatobi langsung. Orang Wakatobi makan sayur tumis, badan lemas kurang makan ikan. Inilah Bro Anis, sang dalang perubahan. Tepuk tangan Cakep dulu loh. dong. Ya, tuh kamu. Di Belarus ada beruang. Kalau gadis manis dan pintar adanya di Astana. Kita akan terus berjuang sampai kita antar Pak Anies ke istana. Masih ingat? Masih. Oke, kamu. Ini orang Bekasi nih mau pantun ya. Jalan-jalan ke kota Bekasi. Jangan lupa bawa kue lupis. Biar banyak kritik tetap saya pilih Pak Anies. Tepuk tangan dulu Ini, dong. saya kira ini pantun yang paling unik ini ya. Masih ingat Bro Anis? Masih, oke. Panis. Malam mingguan ke alun-alun. Perginya naik mobil sedan. Udah nunggu bertahun-tahun, pemilu tahun depan pilih Pak Anies Baswedan. Cakep loh. Mana lagi yang belum? Oh, kamu. Bro Anies berjiwa besar. Kota Jakarta dipimpin dengan semangat yang menggelegar. Visi pembangunan membawa harapan, masyarakat merasa lebih dekat dengan pemerintahan. Ini pantun visi dan misi ya. Bro Anies masih ingat? Masih, oke. Masih ingat. Kamu. Masak air. Ikan hiu makan permen. Cakep. Permennya sangat manis. Artinya. I love you Bung Anies. Tepuk tangan aja enak. Itu telan dulu itu. Ini saya kira dia menyebarkan berita hoax ini. Masa ikan hiu makan permen? Ada lagi nggak? Oke. Oh iya. Ini pantun yang kedua. Sudah tadi. Oh no. Sampaikan aja pantunnya. Ada lagi? Oke. Sudah? Oke. Sudah. Bro Anies, silakan. Ya. Silakan. Jadi ini sebenarnya secara prinsip semuanya bagus gitu. Ada yang berhenti di tengah kita kaget gitu. Ya. Tapi itu bagus juga, namanya juga kreativitas bukan? Betul. Ya kan namanya kreativitas juga. Ada yang semangatnya tinggi walaupun isinya oke lah gitu kan. Tapi bagus. Pokoknya kalau bicara ini keren-keren. Nah, jadi saya pertama kriterianya dulu. Yang mengungkapkan pantun tanpa baca itu skornya lebih tinggi. Belum baca nih? Maaf, Jelas yang kan? tanpa baca maju ke depan. Ya. Tanpa Tanpa baca. Tanpa HP, tanpa yang, baca. Yang baca ke belakang. Yang baca ke belakang. belakang. Yang baca di belakang. Oke. Ya kan? Benar. Terus dari semua ini sebetulnya semuanya itu kreatif nih. Saya kreatif. Jadi kita nggak bisa bilang mana yang lebih baik dan tidak. Semuanya kreativitas. Oke. Tapi kalau bicara tentang ini kan selera ya, bukan baik apa tidak. Kan pilihnya yang kuning, kenapa nggak yang biru? Lebih bagus biru daripada kuning. Nggak ada itu. Itu selera, betul nggak? Ya kan? Ketika pilih yang warna hitam atau putih, itu nggak ada yang bilang hitam lebih bagus daripada putih, nggak ada.
Itu adalah selera. Jadi ini bukan soal bagus dan tidak bagus, oke? Tapi ini soal selera. Jadi kalau saya ambil selera, 1, 2, 3. Nah, Yeay, dapat Tapi gini. buku. oke, 3 nih. Bro Tapi Anis harus pastikan 1, 2, dan 3-nya. Bro Refli gini. 3 ini kan di depan nih. Iya. Ini bicara selera nih. Iya. Ya, bicara selera. Jadi selamat buat yang seleranya sama, oke? Tapi yang belakang juga nggak kalah keren. Jadi kita boleh kasih tepuk tangan dong buat semuanya. Oke. Dong tepuk tangannya semua. Jadi Jadi 1, gini, 2, dan bro. 3 tepuk tangan. Bro, 3 semua ini Ya. mintain alamatnya, nanti semuanya dikirim langsung ke alamat mereka Alhamdulillahirobbilalamin. masing-masing. Ya, tanda tangan. Selamat Oke. ya. Good job. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang ya. 3 ini 3-3-nya juara. 3 juara. Oke. Terus yang lain dikasih juga. Tetap Oke. dikasih, tetap juara. Sekaligus farewell, saya baca pantun juga. Oh, luar biasa. Dan ini baca beneran. Dibalas loh, Jadi dibalas. saya kalau ikutan ini kalah pasti. Karena saya baca gitu loh. Kan kriterianya yang bagus yang nggak baca kan? Nggak baca. Makanya Bang udah siapin kok gitu. Nih. Pantunnya nih. Belum. Semangat boleh tinggi, tapi pakai rem lar. Anak muda senangnya berkumpul. Cakep. Kadang-kadang sampai subuh. Cakep. Kalau cinta bilang I love you almost full. Karena cinta butuh ruang untuk bertumbuh. Cakep. Ada Jadi- lagi? Ada lagi yang kedua. Ada. Kalau teman lagi halu, jangan ditanya kapan nikah. Cakep. Kalau orang, sorry. Ulangin. Kebalik. Kalau teman lagi halu, jangan ditanya nikah kapan. Orang tua bicaranya masa lalu, anak muda bicaranya masa depan. Ada lagi? Ke toko buku beli kapur. Cakep. Belinya saat libur. Sesekali boleh insecure, tapi jangan lupa bersyukur. Oke. Gitu. Ada. Udah. Cukup. Gini, saya punya pantun ya, tanpa baca. Oke. Dan baru saya pikirkan, dan ini cocok kalau misalnya kita mau merayu cewek. Ya kan? Calon presiden namanya Anies. Oke, tepuk tangan dong. Oke. Yang spontanitas itu biasanya bahaya. Oke. Orangnya kuat, suka minum jamu. Cakep. Jadi Nis sama Mu. Ini bilang, hei kau yang manis. Cakep. Boleh tahu nomor HP-mu? Wah. Diulangin yang lengkap, diulangin. Tadi cakepnya kurang pas. Oke ya. Gimana? Oke. Presiden Indonesia ke depan namanya Anies. Cakep. Orangnya kuat, suka minum jamu. Cakep. Hei Adinda yang sangat manis. Cakep. Boleh tahu nomor HP-mu? Wah. Mantap. Asik. Yap. Saudara sekalian, Bro sip. Anies. Terima kasih banyak Bro Refli, teman-teman semua. Terima kasih sudah berkumpul, terima kasih sudah bergerak bersama. Terima kasih sudah menyiapkan untuk masa depan yang lebih baik buat semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita senang bisa jumpa di sini dan khusus bagi teman-teman yang datang dari jauh. Boleh kasih tepuk tangan ekstra untuk yang datang dari jauh ke Jakarta. Terima kasih sekali. Jaga semangatnya, stamina moral, stamina mental, stamina intelektual, stamina fisik, empat-empatnya dijaga. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu berikutnya. Dan titip salam buat keluarga, salam buat teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Hati-hati. Tunggu. Cek mic. Ganti istri. Tes.
Konteksnya di sini. Ya, ditutup lagi. Samaran nggak apa-apa sih. Itu. Tolong diberikan jalan kepada Bung Anies. Tolong diberikan jalan. Tolong diberikan jalan. Anies Presiden. Hayo semuanya. Terima kasih Anies Baswedan. Ya. 2024 Anies Presiden.